Jika kau menginginkanku, datanglah dan cobalah untuk menangkapku. Cai Xiao berdiri tegak di udara, menatap ular berbisa yang terhormat dengan senyum mengejek. Para petinggi yang menyaksikan itu terkejut mendengar kata-katanya. Mereka tak percaya Cai Xiao masih bisa bersikap tenang di hadapan sosok kuat seperti ular berbisa yang terhormat. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan seorang penguasa bumi? Bukan hanya mereka, bahkan ular berbisa yang terhormat sendiri pun terperanjat. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum aneh. Tatapan tajamnya menembus udara, menatap Cai Xiao dengan niat jahat yang tak disembunyikan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. His, menarik sekali. Aku semakin menginginkanmu. Begitu kata-kata itu terucap, sosok ular berbisa yang terhormat menghilang. Ruang di sekitarnya terkoyak, dan dalam sekejap ia sudah muncul di hadapan Cai Xiao. Tangan kekarnya terulur cepat, berusaha meraih pergelangan tangan gadis itu. Ruang di sekitar Cai Xiao membeku, tubuhnya terkunci rapat oleh tekanan mengerikan. Bahkan energi spiritual dalam tubuhnya pun tak dapat mengalir. Melihat itu, wajah Mu Chen langsung memucat. Ia hendak turun tangan, namun mendadak melihat Cai Xiao menatap dingin dengan bibir sedikit terangkat, seolah mengejek. Mu Chen sontak menahan diri, matanya menyipit bingung. Apa yang sedang Cai Xiao rencanakan? Cai Xiao tetap tenang, menatap ular berbisa yang terhormat tanpa rasa gentar. Saat tangan lawannya hampir menyentuhnya, ia membalikkan telapak tangannya. Seketika, sebuah lempengan giok berwarna merah menyala muncul di tangannya. Lempengan itu dipenuhi dengan ukiran rune api yang rumit. Tanpa ragu, Cai Xiao menghancurkannya. Saat lempengan itu hancur, kobaran api menyembur keluar, melahap tubuh Cai Xiao sepenuhnya. Semua orang di tempat itu menyipitkan mata karena silau. Api yang membungkus tubuh Cai Xiao sungguh luar biasa. Warnanya berkilauan, berlapis-lapis seperti pelangi, dan di setiap lapisannya terkandung kekuatan yang berbeda. Api itu mengalir di sekeliling Cai Xiao seperti sungai cahaya, tampak indah sekaligus menakutkan. Aura yang terpancar begitu murni hingga membuat udara bergetar, dan energi di sekitarnya seakan hancur luluh. Mu Chen, yang telah menyaksikan banyak jenis api spiritual sebelumnya, terpaku. Tubuh surgawi api miriat milik Liu Yan pun tak sebanding dengan api yang kini mengelilingi Cai Xiao. Api itu, gumam Mandela dengan nada berat. Tatapannya tajam, namun di dalamnya terselip rasa ngeri. Bahkan dengan kekuatan seorang penguasa bumi, ia bisa merasakan tekanan luar biasa dari api itu. Ular berbisa yang terhormat ikut terkejut. Ia adalah seorang penguasa bumi yang peka terhadap bahaya, namun kali ini bulu kuduknya berdiri. Hawa dingin menjalar di punggungnya, membuatnya segera mundur tanpa pikir panjang. Namun, begitu ia mundur, Cai Xiao hanya mengulurkan jarinya dan mengetuk udara. Api di tubuhnya berputar, lalu lenyap seperti diserap oleh ruang kosong. Di saat berikutnya, jeritan tajam terdengar. Api itu muncul kembali, bukan di sekitar Cai Xiao, melainkan di sekeliling ular berbisa yang terhormat. Api itu seolah melintasi ruang dan waktu, muncul dimanapun Cai Xiao kehendaki. Para petinggi yang menyaksikan terbelalak. Bagaimana bisa secepat itu? Salah satu dari mereka berbisik tak percaya. Ular berbisa yang terhormat meraung marah. Ia mengibaskan lengan bajunya, melepaskan energi spiritual yang deras seperti sungai deras. Energi itu cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Namun begitu menyentuh api warna-warni itu, semuanya lenyap seketika, tanpa bekas. Mustahil, teriaknya kaget. Untuk pertama kalinya ia tampak kehilangan wibawa. Ia tak percaya gadis seperti Cai Xiao mampu memanggil kekuatan sebesar itu. Boom! Ular berbisa yang terhormat membentuk segel tangan. Dari tubuhnya keluar kabut merah pekat, menyelimuti dirinya seperti pelindung. Itu adalah racun suci, kebanggaannya yang bahkan ditakuti oleh para penguasa bumi. Kabut merah itu berputar lalu membentuk naga darah, yang meraung keras dan melesat menerjang api pelangi. Namun, begitu bertabrakan, suara jeritan menyayat terdengar. Naga darah itu terbakar habis, racun sucinya menguap tanpa sisa. Api pelangi itu terus melaju, membakar tubuh ular berbisa yang terhormat. Ia merasa panik, api itu seperti hidup, mengejarnya tanpa henti. Jika ia terus dibakar, ia tahu tubuhnya akan musnah sepenuhnya. Brengsek, makinya marah. Ia menggertakkan gigi, membentuk segel lagi, lalu tubuhnya meledak. Darah segar menyembur, dan dari serpihan tubuh itu melesat ekor ular berwarna-warni yang juga terbakar. Tubuh aslinya lenyap seketika,
menghilang jauh di kejauhan. Beberapa saat kemudian, di langit yang jauh, ruang angkasa meledak. Ular berbisa yang terhormat muncul kembali dalam keadaan mengenaskan, bagian bawah tubuhnya hangus dan darah menetes tiada henti. Para penguasa bumi yang menonton terdiam ngeri. Bahkan Mandela dan Liu Tiandao menatap dengan wajah kelam. Mereka tahu, meski ular berbisa yang terhormat baru saja naik tingkat, mengalahkannya tidaklah mudah. Namun kini, ia justru dipaksa kabur oleh seorang gadis muda. Siapa sebenarnya dia? Gumam banyak tokoh kuat. Bahkan Mu Chen sendiri tertegun. Ia tahu Cai Xiao bukan orang sembarangan, tetapi tak menyangka bahwa gadis itu menyimpan kartu truf sehebat ini. "Kau? Siapa sebenarnya kau?" teriak ular berbisa yang terhormat dengan nada gentar. Ia tidak lagi berani bertindak gegabah. Ia tahu, Cai Xiao bukanlah pemilik asli dari api itu. Justru api itulah yang membuatnya gentar. Hanya sebuah lempengan giok mampu membuatnya terluka begitu parah. Lalu seperti apa kekuatan pemilik sejatinya? Apakah mungkin seorang penguasa surgawi? Pikiran itu membuatnya menggigil. "Kau tadi ingin menangkapku, bukan?" ucap Cai Xiao dengan senyum tipis. Ia mengangkat tangannya, dan api warna-warni itu berkumpul di atas kepalanya, berubah menjadi lambang api. Dari lambang itu, muncul bayangan seorang pria. Pria itu berdiri tegak, rambut hitamnya berkibar ditiup angin. Di punggungnya tergantung pedang hitam besar. Sosoknya memancarkan aura gagah yang seolah mampu menguasai dunia. Bagi mereka yang tak mengenal lambang itu, sosok tersebut mungkin hanya bayangan biasa. Tapi ular berbisa yang terhormat menatapnya dengan mata membulat lebar. "Lambang api ini. Kau dari wilayah api tak berujung. Apa hubunganmu dengan Kaisar Api?" Suaranya bergetar ketakutan. Mandela memandang tajam, wajahnya berubah serius. "Kalau begitu, jelas sudah, api itu pasti api kekaisaran." Tak heran kekuatannya begitu menakutkan. "Api kekaisaran?" ulang Mu Chen dengan heran. Mandela mengangguk. Pendiri wilayah api tak berujung, Kaisar Api, memiliki api itu. Konon, ia melebur berbagai jenis api langka di dunia untuk menciptakannya. Ia dikenal sebagai Raja Segala Api, dan hingga kini, tak ada api lain yang bisa menandingi kekuatannya. Ia tersenyum miring. Jika Cai Xiao mewarisi api itu, berarti ia punya hubungan langsung dengan Kaisar Api. Hoho, sepertinya ular berbisa yang terhormat baru saja menjerumuskan dirinya ke dalam masalah besar. Cai Xiao berdiri tegak di udara, menatap lawannya yang kini pucat ketakutan. Senyumnya semakin sinis. "Oh, Kaisar Api," katanya santai. "Kebetulan, dia adalah ayahku. Jadi kalau kau ingin menangkapku, tidakkah sebaiknya kau meminta izinnya dulu?" Saat Cai Xiao berbicara dengan nada dingin dan mengejek, seluruh kekuatan puncak yang hadir terdiam. Keheningan total menyelimuti tempat itu. Cai Xiao adalah putri dari Kaisar Api, penguasa tertinggi wilayah api tak berujung. Para tokoh kuat itu menelan ludah dengan ekspresi terkejut. Wilayah api tak berujung merupakan kekuatan paling menakutkan di dunia seribu besar. Di seluruh wilayah utara, bahkan di seluruh benua Tianluo, hampir tak ada kekuatan yang berani menantang mereka. Pendiri wilayah api tak berujung, Kaisar Api, adalah sosok yang memegang kendali atas dunia seribu besar. Meskipun kekuatan itu berdiri lebih muda dibanding pasukan-pasukan besar lainnya, mereka tetap berada di puncak hierarki kekuasaan dan tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Di antara para penguasa surgawi yang paling kuat, Kaisar Api dikenal sebagai yang terhebat. Saat orang-orang menyadari bahwa ayah Cai Xiao adalah Kaisar Api yang legendaris, mereka tertegun. Seketika, pandangan mereka beralih ke arah ular berbisa yang terhormat, yang kini wajahnya memucat hebat. Ular berbisa yang terhormat dikenal sebagai penguasa tertinggi di wilayah utara. Kekuatannya melampaui banyak sekte besar, membuatnya berada di luar jangkauan mereka. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Api, dirinya tak ada apa-apanya. Semua yang melihatnya merasa iba. Betapa sial nasibnya, berani memancing masalah dengan putri Kaisar Api sendiri. Ular berbisa yang terhormat menatap simbol api di atas kepala Cai Xiao, wajahnya makin pucat. Hanya orang-orang selevelnya yang benar-benar tahu apa arti menjadi seorang penguasa surgawi. Penguasa surgawi adalah puncak tertinggi kekuasaan. Cai Xiao menatapnya dengan dingin, bibirnya melengkung sinis. "Kau tampaknya sangat tertarik padaku. Kalau kau ingin, aku bisa meminta ayahku berbicara langsung denganmu." Tubuh ular berbisa yang terhormat bergetar hebat.
Ia segera memaksakan senyum, menunduk, dan berkata, "Aku terlalu lancang tadi. Aku tak bermaksud menyinggungmu." Rasa takut yang mendalam membuatnya segera meredam amarahnya. Dengan kekuatannya, ia bahkan tak bisa dibandingkan dengan pasukan utama di wilayah utara, apalagi dengan wilayah api tak berujung yang dipenuhi ahli luar biasa. "Jadi, kau tidak akan menuntut balas atas ekormu yang hilang?" tanya Cai Xiao datar. Ular berbisa yang terhormat hanya tertawa getir. Meski hatinya masih menyimpan amarah, ia sadar tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak berani menyentuh Cai Xiao. Jika ia melakukannya di depan banyak saksi, berita itu akan menyebar, dan wilayah api tak berujung pasti akan memburunya sampai ke ujung dunia. "Apalagi yang bisa kulakukan? Kemampuanku memang tak sebanding. Aku pergi saja." Ia menunduk, menelan harga dirinya, dan segera berbalik pergi. Ia takut Cai Xiao akan mengirimkan sinyal pada ayahnya, karena Kaisar Api bisa menembus ruang dan datang kapan saja, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Ular berbisa yang terhormat menggertakkan gigi, lalu menghilang, menyisakan bayangan separuh tubuhnya. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Para penguasa yang hadir hanya terpaku. Mereka sulit mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Seorang penguasa bumi yang begitu ditakuti, kini pergi dengan hina. Wilayah api tak berujung benar-benar menakutkan. Kaisar api terlalu mengerikan. Mu Chen yang berdiri di sisi Mandela juga terkejut. Ia tahu bahwa penguasa bumi sudah merupakan sosok luar biasa, namun di hadapan wilayah api tak berujung, bahkan mereka pun gentar. Kini ia benar-benar mengerti, Kaisar Api adalah penguasa tak tertandingi di dunia 1000 besar. "Kaisar Api memang luar biasa," kata Mandela pelan. Bahkan ia, yang dikenal sebagai sosok kuat dan berwibawa, mengakui kehebatan sang kaisar. Tak ada kekuatan tertinggi lain yang bisa menandinginya. Liu Tiandao yang menyaksikan semua itu menjadi pucat. Ia sebelumnya berniat bekerja sama dengan ular berbisa yang terhormat untuk menekan Mandela agar menyerahkan Mu Chen. Namun, ia tak pernah menyangka putri Kaisar Api akan muncul dan membuat ular berbisa melarikan diri. Kini ia terperangkap dalam situasi sulit. "Liu Tiandao, sepertinya sekutumu tidak terlalu membantumu," ejek Mandela dengan senyum tipis. Wajah Liu Tiandao menggelap. Saat ia melihat Cai Xiao menatapnya dingin, mulutnya berkedut tanpa sadar. Mu Chen tampaknya memiliki hubungan baik dengan Cai Xiao. Jadi, jika Liu Tiandao berani menyerang, ia akan menanggung akibatnya. Meskipun aula Tianshuan lebih kuat daripada kuil ular, namun dibandingkan wilayah api tak berujung, mereka hanyalah sebutir debu. "Tenang saja, Mandela," ujar Liu Tiandao dengan nada tajam. "Kudengar kau telah menyinggung banyak pihak. Istana Netherworld dan Pavilion Ilahi tak akan diam saja. Saat perang perburuan besar dimulai, pasukanmu pasti akan menjadi korban pertama." "Mereka boleh mencoba," jawab Mandela dingin. "Namun ingat, meskipun wilayah Daluo hancur, kami akan memastikan aula Tianshuan ikut binasa bersama kami." "Oh begitu?" Liu Tiandao tersenyum mengejek. "Baiklah, aku tunggu saat itu tiba. Mari kita lihat apakah kau bisa bertahan." Ia tahu bahwa hari ini ia tak akan bisa menangkap Mu Chen. Ia menatap tajam ke arah Mu Chen, sorot matanya seperti pisau yang menusuk tubuh. Namun Mu Chen menatapnya tenang tanpa gentar. Liu Tiandao mendengus kesal dan akhirnya menghilang ke dalam celah ruang. Begitu ia pergi, tekanan energi spiritual langsung menghilang. Para penguasa yang tersisa akhirnya bisa bernapas lega. Mandela menatap arah Liu Tiandao pergi dengan alis berkerut. "Apakah akan timbul masalah?" tanya Mu Chen pelan sambil mendekat. Meski tak sepenuhnya mempercayai ancaman Liu Tiandao, Mu Chen tahu bahwa perang perburuan besar bukanlah ajang biasa. Itu adalah pertempuran berdarah yang bisa memusnahkan pasukan besar sekalipun. "Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di retakan naga Phoenix," jawab Mandela sambil menggeleng. "Apapun yang terjadi di sana tak akan memengaruhi perang besar nanti. Tapi ya, masalah pasti akan datang. Dunia ini keras, dan hanya yang kuat yang bertahan." Ia tersenyum tipis. "Namun yakinlah, wilayah Daluo tidak akan dimangsa tanpa perlawanan. Siapapun yang mencoba, harus siap untuk dilahap juga." Mu Chen mengangguk. Ia tahu dunia 1000 besar penuh persaingan dan kekejaman.
Banyak pihak diam-diam mengincar wilayah Daluo, meskipun mereka sudah cukup kuat. Chai Xiao berjalan mendekat, tersenyum lembut pada Mandela sebagai tanda hormat. Mandela mengangguk padanya. Walau sifatnya dingin, ia tetap menghormati status Chai Xiao sebagai putri Kaisar Api. Aku harus pergi sekarang, kata Chai Xiao sambil menatap Mu Chen. Ia mengulurkan tangan dan tersenyum, senang bekerja sama denganmu. Mu Chen tidak terkejut. Ia tahu Chai Xiao bukan berasal dari wilayah utara. Setelah beberapa hari bersama, ia tahu Chai Xiao adalah orang yang baik dan tulus, sehingga ia dengan senang hati menjabat tangan itu. Senang bekerja sama denganmu juga. Terima kasih atas bantuanmu, ujar Mu Chen tulus. Chai Xiao telah menolongnya berkali-kali, baik di retakan naga Phoenix maupun sebelumnya. Chai Xiao tersenyum manis. Sekarang kau tahu siapa aku. Bagaimana kalau ikut denganku ke wilayah api tak berujung? Mandela mengangkat alis, menatap Mu Chen tanpa berkata apa-apa. Mu Chen tertegun sejenak, lalu menggeleng. Ia teringat pada putri perbatasan bela diri, Lin Jing, yang dulu juga menawarinya hal serupa. Ia menolak kala itu, dan alasan itu belum berubah. Yang ia butuhkan bukan perlindungan, melainkan kekuatannya sendiri. Chai Xiao tersenyum lembut. Ia tak kecewa sedikit pun. Malah, ia semakin mengagumi Mu Chen. Aku mengerti, katanya, aku menantikan pertemuan kita berikutnya. Aku ingin tahu, seberapa jauh kau akan berkembang saat itu. Selesai berkata begitu, Chai Xiao melambaikan tangan dan pergi. Sosoknya berubah menjadi cahaya seperti pita, melesat ke cakrawala dan lenyap. Mu Chen memandangi arah kepergiannya dengan mata tajam. Ia mengepalkan tinjunya erat. Jika mereka bertemu lagi, ia tak ingin lagi dibantu olehnya. Ia harus menjadi kuat dengan kekuatannya sendiri. Setelah Chai Xiao pergi, para petinggi di Dragon Phoenix Ridge pun beranjak satu persatu begitu memastikan keadaan telah kembali normal. Insiden besar yang terjadi di Dragon Phoenix Rift dan Dragon Phoenix Ridge akan segera menyebar ke seluruh wilayah utara seperti api yang berkobar di padang kering. Mu Chen, yang dulunya bukan siapa-siapa, kini telah menjadi kuda hitam di antara generasi muda wilayah utara. Mu Chen menghela napas lega saat melihat kerumunan mulai bubar. Perpecahan naga Phoenix akhirnya berakhir. Kenapa kamu menolak undangan dari wilayah api tak berujung? Tanya Mandela dengan nada sedikit terkejut. Wilayah api tak berujung merupakan kekuatan besar yang bahkan tak bisa dibandingkan dengan wilayah Daluo. Kalau aku bilang, sebelum datang ke wilayah Daluo aku juga menolak undangan dari perbatasan bela diri. Apakah kamu akan lebih terkejut lagi? Jawab Mu Chen sambil tersenyum ringan. Mata Mandela membulat. Jika orang lain yang mengatakannya, ia pasti akan menganggapnya lelucon. Namun, ia percaya pada Mu Chen, dan rasa ingin tahunya pun tumbuh. Wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri adalah kekuatan tertinggi. Mereka takkan sembarangan memberikan undangan kepada orang biasa. Meskipun kekuatan Mu Chen belum tergolong puncak, faktanya ia sempat menerima undangan mereka. Bahkan bagi Mandela sendiri, hal itu sulit dipercaya. Mu Chen menatap Mandela lalu tersenyum. Wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri memang kekuatan luar biasa. Dengan bantuan mereka, jalanku dalam kultivasi pasti akan lebih lancar. Tapi, aku tidak membutuhkannya. Mendengar itu, Mandela terdiam beberapa saat, kemudian menatap Mu Chen dengan penuh rasa kagum. Ia bisa merasakan ketenangan dan keyakinan dalam diri pemuda itu. Mandela mengangguk pelan. Sekarang aku tahu kenapa kamu bisa menjadi penguasa Great Solar Unding Body. Mu Chen tersenyum lebar, merasa terhormat mendengar kata-kata itu. Ayo, kita kembali ke wilayah Daluo. Kalian sudah berjuang keras dan membawa kejayaan bagi kami. Nin Nether dan yang lainnya pasti sudah menunggu untuk merayakannya. Mandela tersenyum, lalu setelah sejenak ia berkata lagi, begitu kita kembali, aku akan mengadakan upacara penyerahan kekuasaan. Aku ingin kamu menjadi penguasa wilayah Daluo yang ke-10. Mu Chen terkejut, menatap Mandela dengan perasaan campur aduk. Saat pertama kali datang ke wilayah Daluo, para bangsawan di sana tampak jauh di atas dirinya. Namun sekarang, ia telah mampu berdiri sejajar dengan mereka. Meskipun jabatan itu bukan hal yang ia kejar, pengakuan Mandela adalah bukti keberhasilannya selama ini. Mu Chen mengerutkan dahi. Aku baru penguasa tingkat 3. Kalau kamu memberiku jabatan ini, bukankah akan menimbulkan masalah? Katanya hati-hati. Mandela mengangkat alis, tampak tak terkejut dengan kewaspadaan Mu Chen.
Ia mengangguk. Penganugerahan gelar penguasa adalah peristiwa besar di wilayah Daluo. Wilayah ini luas dan memiliki banyak pasukan utama. Ada sekitar 1000 adipati di sini, dan sebagian besar telah memberikan jasa besar. Biasanya, penguasa baru dipilih dari antara mereka. Banyak yang mengincar posisi penguasa ke-10. Mu Chen mengangkat bahu. Kalau begitu, berikan saja pada orang lain. Ia tidak terlalu peduli pada jabatan itu. Keuntungan terbesar mungkin hanya membuat Istana 9 Neter lebih dikenal, tapi baginya hal itu bukan sesuatu yang penting. Tidak, jawab Mandela datar. Mu Chen menggaruk hidungnya dengan canggung. Ia tahu dirinya tak bisa membantah. Bagaimanapun, Mandela adalah pemimpin wilayah Daluo. Kalau kamu tidak mengambil posisi itu, ada 2 calon lain yang berpeluang, lanjut Mandela tenang. Yang pertama adalah Qin Zhong, adipati kota Tianluo. Kota itu adalah kota terbesar di seluruh wilayah Daluo. Qin Zhong dari kota Tianluo, gumam Mu Chen. Ia pernah mendengar nama itu dari Nine Neter. Qin Zhong adalah veteran lama di wilayah Daluo, dihormati hampir setara dengan 9 penguasa lainnya. Namun, karena kekuatannya belum mencapai penguasa tingkat 5, ia belum bisa mendapatkan gelar penguasa. Yang kedua, Qiu Tain, pemimpin klan hantu. Qiu Tain, Mu Chen mengerutkan alis. Ia tahu nama itu. Qiu Tain juga salah satu tokoh besar yang turut membangun wilayah Daluo. Keduanya jauh lebih layak dibanding aku, kata Mu Chen jujur. Meskipun ia telah mencetak banyak prestasi, kedua nama itu memiliki pengaruh besar. Mengambil posisi itu bisa menimbulkan banyak masalah. Qin Zhong setia padaku. Aku tak keberatan jika dia yang menjadi penguasa ke-10, ujar Mandela dengan mata dingin. Tapi Qiu Tain, dia ambisius. Aku mendapat kabar dia diam-diam menjalin hubungan dengan Aula Tianshuan. Mu Chen terdiam. Dengan statusnya yang dulu, tak mungkin ia mendengar kabar sebesar itu. Aku belum punya bukti. Tapi Qiu Tain sudah lama berjasa bagi wilayah Daluo. Jika aku menindaknya tanpa alasan jelas, kepercayaan rakyat padaku akan runtuh, kata Mandela datar. Aku masih bisa mengamatinya, tapi waktu kita tidak banyak. Karena perang perburuan besar, tanya Mu Chen. Mandela mengangguk. Sebelum perang dimulai, 10 penguasa harus sudah ditetapkan. Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak setia duduk di kursi itu. Itu terlalu berisiko. Mu Chen berpikir sejenak. Apa maksudmu? Pada saat upacara penganugerahan gelar ketuhanan nanti, Qiu Tain pasti akan menuntut jabatan itu. Aku akan meminta Qin Zhong untuk menghadapinya. Jika Qin Zhong menang, dia akan menjadi penguasa ke-10. Tapi jika dia kalah, Mandela menatap Mu Chen tajam. Kamu yang akan menggantikannya. Mu Chen menarik napas panjang dan tersenyum pahit. Harusnya aku tahu, ini tidak akan sesederhana itu. Ia belum pernah bertemu langsung dengan Qiu Tain, tapi dari reputasinya, pria itu pasti lawan yang sulit dihadapi. Mungkin sekuat Pangeran Netherworld. Tenang saja. Jika kamu berhasil menyelesaikan misi ini, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Apapun itu, kata Mandela sambil tersenyum samar. Mata Mu Chen sedikit berbinar. Benarkah? Mandela mengangguk, tapi ekspresinya langsung berubah ketika melihat Mu Chen tersenyum nakal. Ia merasa firasatnya tak enak. Mu Chen mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya pada Mandela. Kalau aku berhasil, tolong bantu aku mendapatkan semua barang ini. Mandela mengernyit, mengambil gulungan itu. Namun begitu membacanya, ia langsung tertegun. Tulisan berkilau di gulungan itu mencantumkan 10 tetes esensi darah Hydra primordial. 10 tetes esensi darah burung walet pemakan langit. 10 tetes esensi darah binatang kekosongan. Ada 10 jenis esensi darah binatang ilahi berbeda di dalam daftar itu. Semuanya makhluk langka dari dunia 1000 besar, dan masing-masing memiliki nilai yang tak terhitung. Mandela menggertakkan giginya. Untuk apa kamu butuh semua esensi darah ini? Bahkan bagi wilayah Daluo, mengumpulkan semuanya hampir mustahil. Mu Chen mengangkat bahu santai. Untuk kultivasi. Aku membutuhkannya untuk menyempurnakan kitab suci naga Phoenix. Ketika pertama kali menyadari syarat itu, ia sempat putus asa. Tapi sekarang, dengan janji Mandela, segalanya mungkin berubah. Mu Chen menatapnya sambil tersenyum. Jadi, bagaimana?
Bisa? Mandela menatapnya tajam. Jadi sejak awal kamu berniat memanfaatkanku untuk mendapatkannya, ya? Mu Chen hanya tertawa kecil, wajahnya tampak malu tapi juga licik. Baiklah. Jika kamu berhasil mendapatkan posisi penguasa ke-10, aku akan mencarikannya untukmu. Kalau tidak ada di wilayah Daluo, aku akan mencarinya di pelelangan di seluruh wilayah utara. Tatapan Mandela berubah tajam. Tapi kalau kamu gagal, jangan salahkan aku. Usai berkata demikian, Mandela berubah menjadi cahaya dan melesat pergi. Mu Chen hanya bisa menghela napas dan menggeleng pelan. Perpecahan naga Phoenix baru saja selesai, dan sekarang aku harus menghadapi upacara penganugerahan ketuhanan. Ia menatap ke kejauhan, lalu bergumam, semoga Qin Zhong bisa menahan Qiu Taiyin. Setelah itu, Mu Chen tersenyum kecil dan segera bergegas menyusul Mandela.